Izinkan saya kali ini memandu Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi cetak ING Mandiri. Nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui tabel stripgizi.pom.go.id. Tapi untuk sebelum kita ke sana, saya izin untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait aplikasi ini. Oke, sudah terlihat ya? Oke. Oke, sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh pembicara sebelumnya, Ibu Ati dan juga Ibu Direktur, bahwa aplikasi cetak ING Mandiri ini bertujuan untuk membantu para UMK khususnya dan juga pelaku usaha pangan pada umumnya untuk dapat mengimplementasikan tabel informasi gizi pada label pengolahan. Selain itu juga bisa membantu para UPT BPOM maupun pemerintah daerah di dalam memberikan pendampingan mengimplementasikan dari regulasi informasi nilai gizi ini. Nah, tabel untuk aplikasi ini saat ini dikembangkan di dua versi berbasis web, yaitu Bapak Ibu bisa mengaksesnya di tabel, sekali lagi tabel stripgizi.pom.go.id, dan juga untuk versi Android, maaf saat ini memang kami proses di dalam Play Store untuk versi Android-nya. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu hanya bisa mengaksesnya di webnya, tapi untuk Android akan kami masukkan ke dalam Play Store. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuka tabel stripgizi.pom.go.id, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mendaftarkan, nanti untuk memiliki akun untuk dalam penggunaan aplikasi ini. Jangan khawatir, pendaftaran ini sangat mudah, bisa didaftarkan dan juga langsung mendapatkan aktivasinya saat ini juga. Tidak perlu menunggu hari ya. Jadi untuk pendaftaran Bapak Ibu diharapkan mengisi, nanti ada nama lengkap dan juga alamat email. Nah, alamat email ini pastikan alamat emailnya yang Bapak Ibu masukkan sudah benar, karena untuk aktivasi akan dikirimkan ke alamat email yang Bapak Ibu tuliskan. Nah, nanti kami memerlukan data instansi dari Bapak Ibu dan jenis instansinya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih, ada 6 pilihan. Apakah Bapak Ibu merupakan pelaku usaha, apakah berasal dari UPT BPOM, ataukah dari pemerintah daerah, ataukah dari kementerian atau lembaga, akademisi, dan lainnya. Nanti data ini hanya untuk kami tangkap sebenarnya seberapa banyak sih yang memanfaatkan aplikasi ini, apakah kebanyakan dari pelaku usaha atau ataukah dari kementerian atau lembaga ya. Untuk password, nah untuk password ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ini minimal password itu terdiri dari 8 karakter dan harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Jadi harus ada kombinasi, yaitu minimal 8 karakter, harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Di dalam menu ini juga ada menu tambahan, misalnya untuk menampilkan tampilan password ya, misalnya password yang sudah Bapak Ibu tuliskan, kan nanti ada confirm password. Nah, ini kan untuk mengetahui apakah password dan confirm passwordnya ini sudah ditulis dengan benar. Bapak Ibu bisa mengklik tampilkan password. Jangan lupa setelah mengisi data, Bapak Ibu mencentang di bagian kotak I am not robot ya. Jadi kalau Bapak Ibu manusia, dicentang tuh saya bukan robot ya. Nah, nanti tahap ketiga setelah mencentang itu, Bapak Ibu bisa klik daftar. Nah, ketika klik daftar, aplikasi akan otomatis memberi notifikasi, selamat Anda telah berhasil mendaftar. Nah, nanti diminta untuk mengecek alamat email Ibu, Bapak Ibu ya, untuk melakukan aktivasi. Nanti di email ada pemberitahuan, terima kasih Anda telah mendaftar, silakan aktivasi akun melalui alamat yang ada di dalam email. Nanti Bapak Ibu bisa mengklik tautan tersebut,
Nanti akan diarahkan untuk login dan kembali lagi ke web yang tadi ya, tabel-strip-gizi.pem.go.id. Nanti diarahkan ke login pengguna dan sekaligus Bapak Ibu akan menerima email yang kedua, yaitu terkait notifikasi aktivasi. Nanti di sana disebutkan, terima kasih Anda telah mengaktifasi akun dengan username, alamat emailnya, dan juga kata sandinya apa. Jadi untuk mengingatkan kembali, kalau untuk aplikasi cetak IUNG Mandiri, Bapak Ibu menggunakan akun yang mana dan juga passwordnya apa ya di email Bapak Ibu. Oke, ketika kita sudah mengaktifasi mendaftar, sudah dapat aktivasinya, Bapak Ibu bisa langsung login untuk menggunakan aplikasi. Nah, di dalam login ini yang diperlukan adalah alamat email dan juga password, ya. Dan nanti jangan lupa juga klik I'm not robot dan juga kembali lagi untuk login. Nah, ketika login, kliknya login, nanti Bapak Ibu langsung bisa memulai menggunakan aplikasi ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Akan ada bagian mulai di bagian bawah, itu kan. Yuk, hitung dan cetak informasi nilai gizi produk kami di sini, mulai. Atau juga Bapak Ibu bisa memulai di bagian di atas, di samping logo aplikasi cetak IUNG Mandiri, ada tanda mulai. Jadi bisa Bapak Ibu memulai di tanda sini, di kotak biru, ataupun memulai di bagian menu di atas. Ya. Nah, secara singkat aplikasi ini penggunaannya ada sekitar 7 tahapan, yaitu nanti Bapak Ibu diminta untuk memilih jenis usaha. Nah, kan di sini kan memang ada pilihan jenis usahanya, jenis usaha ya. Ada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar. Nah, untuk kriteria usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, nanti masing-masing pilihan ada keterangannya, dan hal ini mengacu kepada PP nomor 7 tahun 2021. Nah, bagi Bapak Ibu yang UPT, kan kami UPT, bukannya pelaku usaha. Nah, lihatnya di mana. Nah, nanti Bapak Ibu misalnya ingin mendampingi pelaku UMK, nanti Bapak Ibu bisa memilih jenis usahanya mikro ataupun kecil, ya. Ataupun ketika ingin membantu misalnya pembuatan informasi nilai gizi untuk usaha menengah misalnya, untuk mendampingi, Bapak Ibu bisa memilih jenis usaha, misalnya usaha menengah. Nah, apa sih kenapa mesti dibagi-bagi jenis klasifikasi usahanya? Kita bisa lihat ini nanti untuk pemilihan di status pengujian. Nah, bagi Bapak usaha pelaku usaha mikro dan kecil, nanti Bapak Ibu untuk jenis pengujiannya ada dua macam, ada dua pilihan untuk status pengujian. Yang pertama tanpa uji laboratorium, yang kedua dengan uji laboratorium mandiri, ya. Yang tanpa uji laboratorium itu yang berisi 163 jenis produk pangan yang sudah ditetapkan oleh Badan POM yang untuk membantu para pelaku UMK. Jadi hanya pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang ada pilihannya tanpa uji lab. Ya, selebihnya untuk usaha menengah, usaha besar, pilihannya hanya satu, yaitu harus uji laboratorium mandiri. Oke. Nah, ini nanti akan terdirect ya ke jenis pangan ya, ada relasinya. Jadi kalau kita memilih tanpa uji lab bagi usaha mikro dan kecil, jadi pilihannya hanya di 163 jenis pangan aja yang terdapat di dalam peraturan. Tetapi ketika usaha mikro dan usaha kecil ingin melakukan uji lab mandiri, maka pilihan jenis pangannya akan semakin banyak. Ada kurang lebih 1.300 jenis pangan, yang mana jenis pangan ini berasal mengacu pada kategori pangan ya. Nah, setelah memilih jenis pangan, nanti akan diarahkan kembali untuk memilih format IUNG mana sih yang mau Bapak Ibu gunakan. Nah, nanti ini juga ada relasinya tergantung jenis pangan yang Bapak Ibu pilih. Bagi pelaku usaha UMK yang tanpa uji lab, pilihan formatnya hanya satu, pasti ING pada pangan umumnya, nggak mungkin ke antara, nggak mungkin ke assorted, nggak diarahkan ke juga ke pangan olahan yang dianjurkan dikonsumsi bersama dengan pangan olahan lainnya. Jadi yang UMK tanpa uji lab, formatnya hanya satu, nggak ada pilihannya ya. Tapi kalau ketika uji laboratorium mandiri, mengacunya ke jenis pangan yang ada di kategori pangan, nah pilihan formatnya bisa relasinya bisa banyak ya, tergantung dari jenis pangan yang Bapak Ibu pilih.
Nah, ketika udah memilih format IND yang mau dicetak, nanti Bapak Ibu mengisi nih data. Nanti datanya isiannya tergantung kepada format IND yang Bapak Ibu pilih. Nanti ada berbagai macam jenis isiannya. Yang terutama sih pastinya mengisinya takaran saji dan juga berat bersih, utamanya itu ya. Ketika Bapak Ibu menguji lab mandiri, pasti hasil isiannya yang diperlukan adalah hasil uji labnya, hasil uji lab kandungan zat gizi yang Bapak Ibu ujikan di laboratorium. Jadi kalau pakai yang tanpa uji lab, berarti tinggal mengisi hanya takaran saji saja dan berat bersih. Ya, oke. Setelah mengisi, nanti ada menu namanya hitung. Jadi ketika menghitung, hitungnya buat apa sih? Untuk menampilkan tadi perhitungan gramasi ya, misalnya gramasi yang akan dicantumkan di ING, udah berdasarkan pembulatan, udah berdasarkan perhitungan, tinggal dicantumkan yang di ING itu berapa, dan juga perhitungan misalnya persentase AKG-nya berapa, itu sudah dihitung dan juga sudah mengikuti ketentuan pembulatan. Nah, itu nanti ada menu hitung, itu fungsinya untuk itu. Nah, yang terakhir adalah cetak. Nah, ketika dihitung, misalnya nggak mau hitung, langsung cetak bisa. Jadi ketika udah diisi data, langsung cetak, oke. Nanti akan ditampilkan berbagai jenis tabel informasi nilai gizi, baik yang bentuknya vertikal, baik yang bentuknya tabular, baik yang bentuknya linear. Itu berdasarkan jenis, nanti Bapak Ibu bisa pilih, ketika luas kemasan Bapak Ibu sekian sentimeter persegi, kira-kira tabel ING seperti apa yang cocok untuk produk Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih apakah bentuknya vertikal, bentuknya tabular, ataukah bentuknya linear. Nah, untuk hasil cetak ini kami menyediakan dua versi, yaitu versi PDF dan juga versi PNG atau image ya, yang bisa Bapak Ibu gunakan langsung ke label produk Bapak Ibu. Oke, itu secara umumnya. Yuk, untuk para pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin menggunakan aplikasi ini tanpa uji laboratorium, mana tangannya? Tunjuk tangannya Bapak Ibu. Di sini banyak nggak? Yang resen ya Bapak Ibu, sudah siap ya? Diam-diam saja, menghayati sepertinya ya. Oke, nah bagi Bapak Ibu yang memilih tadi ya, jenis usahanya mikro atau kecil, lalu memilih pilihan status pengujiannya adalah tanpa uji laboratorium, nanti Bapak Ibu akan disajikan data seperti ini. Ya, misalnya Bapak Ibu memilih tadi jenis pangannya keripik apel ya. Ketika memilih keripik apel, nanti ada data berupa deskripsinya. Nanti ada ini. Nah, nanti ada nama jenis pangan olahannya, misalnya keripik apel. Nanti ada deskripsinya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana keripik apel. Deskripsinya adalah produk yang dibuat dari apel, yang diiris dan digoreng secara vakum dengan atau tanpa penambahan perisa, ya. Nah, ada juga catatan yang untuk diperhatikan bagi Bapak Ibu. Apabila deskripsi pangan olahan yang diproduksi tidak sesuai dengan deskripsi pangan olahan sebagaimana disebutkan di atas, maka tidak diwajibkan untuk mencantumkan informasi nilai gizi pada label pangan olahan atau Bapak Ibu pelaku usaha UMK bisa melakukan pengujian secara mandiri ya jika ingin mencantumkan informasi nilai gizi. Nah, pada halaman ini juga terdapat informasi kandungan gizi sebagaimana yang tercantumkan di dalam peraturan ya, misalnya keripik apel kandungan gizinya per 100 gramnya itu berapa sih. Nah, ini sudah disajikan di dalam aplikasi ini. Bapak Ibu nggak perlu lagi melihat peraturan tetapi sudah diintegrasikan di dalam aplikasi ini. Nah, ini memang kandungan gizinya itu per 100 gram ya. Nanti kan aplikasinya di lapangan, Bapak Ibu ingin mencantumkannya nggak per 100 gram, tapi per takaran saji. Takaran saji Bapak Ibu tadi kan ada bisa berbeda-beda ya. Dan takaran saji juga sudah ditetapkan untuk kisaran batasannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di halaman bawahnya.
Bapak Ibu diminta untuk mengisi takaran saji, ya, diminta isi takaran saji. Nanti ada tulisan takaran saji dalam metrik, ada kotak kosong yang diharapkan Bapak Ibu mengisinya, dan ada kata kuncinya. Jadi takaran saji ini harus antara 20 sampai 40. Jadi harus diperhatikan ini. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi 10, mohon maaf aplikasi ini langsung bilang bahwa takaran saji nggak boleh di bawah 20. Ketika Bapak Ibu mengisi 41, nanti juga aplikasi ini akan memberitahukan bahwa mohon maaf kalau takaran sajinya harus tidak boleh lebih besar dari 40 gitu ya. Jadi takaran sajinya harus ada di dalam range 20 sampai 40. Oke. Nah, di bawah takaran saji ada juga takaran saji dalam ukuran rumah tangga. Nah, ini opsional. Jadi boleh diisi, boleh tidak. Ketika Bapak Ibu mengisi, jangan lupa satuan URT-nya juga dipilih. Misalnya Bapak Ibu memilih keripik apel tadi, takaran saji Bapak Ibu 20 gram. Nanti URT-nya itu 20 gram misalnya setara dengan 10 keping, misalnya 10 keping keripik apel. Jadi nanti di takaran sajinya Bapak Ibu tulis 10, satuan URT-nya Bapak Ibu pilih misalnya keping ya. Nanti untuk berat bersihnya disampaikan juga untuk diisi. Satu kemasan produk Bapak Ibu jual misalnya 100 gram, berarti Bapak Ibu tulis di situ 100 ya, karena satuan gramnya sudah ada di luar kotak itu. Nah, ada menu hitung. Nah, untuk yang UMK ini, menu hitung itu untuk menghitung jumlah sajian per kemasan, untuk menampilkan yang tadi tanda-tanda biru ini tadi yang kosong. Ketika Bapak Ibu klik, ketika semua data sudah diisi, nah ketika klik hitung nanti akan muncul jumlah sajian per kemasan yang sudah mengikuti ketentuan perhitungan dan juga pembulatan. Nah, setelah itu kalau Bapak Ibu nggak mau klik hitung langsung cetak juga bisa. Nanti ke halaman selanjutnya terkait cetak label gizi, nanti bisa ke halaman seperti ini. Nah, nanti ada informasi, tabel informasi nilai gizi. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi jenis pangan olahan yang Bapak Ibu tadi cari adalah keripik apel, berat bersih yang Bapak Ibu isi adalah misalnya 100 gram. Nanti tabel informasi nilai gizinya akan muncul ada 3 macam ya. Ini saya tampilkan satu di halaman ini. Informasi bentuk vertikal, nanti ada keterangan di bagian atasnya. Format ini dapat digunakan pada kemasan dengan luas permukaan yang lebih dari 100 cm persegi. Ya, di bawahnya ada tulisan unduh dan cetak, unduh dalam bentuk PDF dan cetak dalam bentuk PNG. Nanti ketika dipilih, Bapak Ibu bisa lihat hasilnya seperti ini. Kalau di dalam PDF itu nanti ada keterangan lain, misalnya ada keterangan nama jenis pangan olahannya, ada berat bersih yang Bapak Ibu isikan, dan juga keterangan ini format ini berupa format vertikal gitu ya. Kalau untuk PNG langsung to the point pada tabel informasi nilai gizinya. Jadi nggak ada keterangan apapun, hanya khusus si tabel informasi nilai gizinya. Jadi berbentuk gambar, bentuknya tabel informasi nilai gizi. Hal ini pun Bapak Ibu bisa lihat di format tabular dan juga linear. Ada juga menu untuk unduh dan cetak. Nanti gambarnya yang ada di gambar seperti ini di aplikasi, ketika unduh dan cetak juga hasilnya seperti yang ditampilkan di dalam aplikasi. Di halaman terakhir ini ada menu untuk kembali. Misalnya Bapak Ibu salah mengisi di keterangan sebelumnya, misal ternyata berat bersihnya nggak 100 nih, 150. Ini ada menu kembali untuk mengisi isiannya kembali ke halaman sebelumnya. Dan kalau Bapak Ibu sudah selesai dan ingin menghitungnya dari awal, yang ingin nggak mau keripik apel lagi, tetapi dodol apel misalnya ya, Bapak Ibu bisa menggunakan menu hitung informasi nilai gizi lainnya. Oke, itu untuk pelaku UMK. Jadi ngisinya cuma takaran saji yang umum sama berat bersih. Nah, bagaimana kalau UMK atau pelaku usaha lainnya ingin menggunakan aplikasi ini untuk mencantumkan informasi nilai gizi berdasarkan hasil uji laboratorium. Oke. Nah, ketika untuk uji laboratorium mandiri ada beberapa pilihan tadi ya. Untuk formatnya ada yang umum, ada yang assorted, ada yang antara, dan juga saya bilang nomor 4 ini untuk pangan campuran istilahnya ya. Misalnya kalau yang tadi Bu Ati sudah menjelaskan assorted itu apa, antara itu apa, dan campuran itu apa. Misal kalau campuran
itu ditujukan misalnya ketika ada satu kemasan isinya ada sereal ditambah susu dilekatkan bersama misalnya. Jadi informasi nilai gizinya akan ada 2 gitu ya. Serealnya aja, kalau kita makan serealnya aja isinya apa. Nanti ketika kita mengkonsumsinya bersama-sama sereal ditambah susu nanti ada kandungan informasinya apa. Jadi yang khas ini di pangan campuran nanti ada satu tabel, ada 2 informasi ya. Oke, nanti kita satu-satu untuk pangan umum bagi Bapak Ibu yang melakukan uji laboratorium mandiri, isinya yang diperlukan adalah pastinya takaran saji, URT itu opsional, berat bersih juga harus diisi, dan pastinya hasil uji laboratorium kandungan gizinya. Jadi Bapak Ibu harus mencantumkan hasil analisis laboratorium zat gizi berdasarkan hasil uji lab, yaitu yang di sini dicantumkannya nggak usah repot-repot, jadi udah per 100 gram aja atau per 100 mili pencantumannya. Kalau misalnya persen, misalnya hasil analisisnya persen, ya angkanya aja misalnya energi total misalnya 500%. Berarti kan 500% itu 500, anggaplah 500 kakao per 100 gram ya. Jadi udah angka 500-nya aja masukin ke dalam aplikasi ini. Misalnya lemaknya 20%, ya udah 20, angka 20-nya aja masukin ke sini ya. Setelah diisi nanti Bapak Ibu bisa mencetak hasil tabel informasi nilai gizinya. Nah, keunikannya dari yang informasi ING pangan umum, kan ini memang ada takaran sajinya yang udah ada distandarkan. Misalnya ini masih misalnya kritik apel 20 sampai 40 misalnya minuman serbuk ya misalnya. Takaran sajinya misal di sini 20 sampai 40 gram. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi di bawah angka 20. Di bawah angka 20 nanti aplikasi ini bisa mengarahkan ketika diisinya dikurang dari satu sajian, maka tabel informasi nilai gizi yang dimunculkan adalah perkemasan ya. Jadi kalau untuk yang isinya masih dalam range 20 sampai 40, maka tabel informasi nilai gizinya bentuknya masih normal, masih seperti ini. Ketika di bawah kurang dari 20, nanti ada keterangan bahwa takaran saji yang Ibu masukkan, Bapak Ibu masukkan itu kurang dari sajian, maka tabel informasi nilai gizi akan menampilkan yang perkemasan gitu ya. Nanti tabel informasi nilai gizinya akan diarahkan menjadi bentuknya perkemasan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan. Oke, nah untuk yang assorted sebenarnya sama dengan ING pangan umum, tetapi di sini ada keterangan bahwa pastikan hasil pengujiannya itu dilakukan terhadap pangan komposit. Jadi pangan yang udah digabung-gabung, misal satu kemasan ada isinya variannya coklat, stroberi, jeruk, dan segala macam. Nah itu hasil analisisnya dilakukan merupakan gabungan dari semua variannya dan dilakukan analisa. Nah analisa ini yang dicantumkan di dalam aplikasi untuk dihitungkan kandungan zat gizinya ya, untuk ketentuan konversi dan juga pembulatannya. Nah untuk yang assorted ini nggak bisa, misalnya standarnya 20 sampai 40, Bapak Ibu mengisinya kurang dari 20, ini nggak bisa. Nggak bisa karena bayangan assorted itu pasti kemasannya lebih besar ya. Jadi nggak dibuka peluang untuk assorted di bawah standar takaran saji ya. Jadi hanya untuk yang berada di range takaran saji. Nah untuk yang pangan olahan antara, nah yang ini khusus lagi Bapak Ibu cukup mengisi berat bersih aja, dan juga hasil analisis kandungan zat gizinya berapa per 100 gram. Nah untuk tabel pangan olahan antara nanti ada 2 pilihan. Ketika Bapak Ibu mengisinya 100 gram atau 100 mili atau lebih besar sama dengan 100 gram atau 100 mili, maka tabel informasi yang disajikan adalah per 100 gram ataupun per 100 mili. Tetapi ketika Bapak Ibu mengisi takaran sajinya itu di bawah 100 gram atau 100 mili, maka nanti tabel informasi yang akan keluarannya, outputnya, hasil cetaknya itu per kemasan ya, dengan ketentuan yang sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan. Oke. Nah, yang terakhir, yang ini adalah format, saya bilang pangan campuran aja ya. Pangan campuran ini ada beberapa data informasi yang perlu Bapak isikan. Yang pertama terkait informasi pangan olahan utamanya apa. Nah, nanti di sini
berbeda dengan sebelumnya, nanti Bapak Ibu diminta menuliskan nama pangannya untuk dicantumkan di tabel informasi nilai gizi. Kadang kalau nama jenisnya itu kan panjang, sereal siap santap, bla 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 gitu ya. Tetapi ada nama yang pengen Bapak Ibu cantumkan di tabel informasi nilai gizi, jadi diminta Bapak Ibu menuliskan kembali. Misalnya Bapak Ibu menuliskan hanya sereal gitu ya, tanpa harus sereal siap santap, itu kan kepanjangan. Jadi cukup sereal aja, Bapak Ibu cukup menuliskannya di dalam kolom nama pangan olahan dan juga takaran sajinya. Dan juga ada informasi terkait nama pangan olahan campurannya, misalnya susu ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik susu misalnya. Dan juga ada informasi yang diminta untuk diisikan yaitu terkait takaran sajinya. Takaran saji yang sudah dicampur ya antara sereal plus susu, nanti takaran sajinya berapa. Nah ini ada rambu-rambunya, misalnya takaran sajinya harus sesuai dengan standarnya takaran saji, dan takaran saji yang campuran itu tidak boleh lebih kecil atau sama dengan dari takaran saji utama, dan juga tidak boleh lebih besar dari standar takaran saji yang sudah ditetapkan. Dan juga harus diisi terkait berat bersih pangan campurannya. Nah, untuk pangan olahan dengan pangan campuran ini pastinya tentu hasil analisisnya ada dua. Yang pertama hasil analisis pangan olahan utamanya, yaitu misalnya serealnya aja. Yang kedua adalah hasil analisis yang ketika sudah dicampurkan, jadi sereal ditambah susu, hasil analisisnya berapa. Nah, tabel informasi untuk pengcampuran ini kami sediakan hanya satu, yaitu bentuk vertikal saja. Untuk tabular maupun linear itu tidak disediakan sebagaimana ditetapkan sekali lagi dalam peraturan. Jadi untuk pangan campuran ini tabel informasinya hanya berupa vertikal saja. Di dalam menu aplikasi ini, selain tadi ya, misalnya tabel informasi nilai gizi yang Bapak Ibu gunakan, ada juga informasi yaitu terkait aplikasinya tentunya, dan juga informasi-informasi mengenai FAQ, bagaimana format ING yang yang sebagaimana ditentukan dalam peraturan, glosarium, misalnya Bapak Ibu bingung takaran saji itu apa sih gitu ya, zat gizi itu apa sih, nanti ada di glosarium tersebut. Dan juga ada regulasi-regulasi terkait informasi nilai gizi yang nanti Bapak Ibu bisa unduh di dalam aplikasi ini juga terkait informasi nilai gizi. Nah, di sini juga ada menghubungi kami jika Bapak Ibu merasa kesulitan di dalam menggunakan aplikasi ini, ataupun terdapat kendala, ataupun terdapat masukan-masukan yang membangun untuk pengembangan aplikasi ini. Bapak Ibu dapat menghubungi kami melalui telepon, email, ataupun website live chat Kusapa, juga kami cantumkan di dalam aplikasi ini. Dan yang nggak kalah penting, di dalam aplikasi ini ada menu user. Nah, di user ini ada namanya history. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mencari, misalnya udah melihat tabel gizi yang UMK, misalnya keripik apel, dodol apel yang tadi ibu-ibu Bapak Ibu masukkan tadi takaran sajinya, terus Bapak Ibu cetak gitu ya. Nanti history itu semuanya kerekam ketika klik cetak ini ING. Nah, itu akan terekam menu history pencarian Bapak Ibu. Oke, nanti Bapak Ibu bisa dilihat di bagian history ini. Nah, sebagai tambahan, aplikasi ini hanya bisa untuk mencantumkan 7 zat gizi yang wajib aja. Jadi selain yang tadi 7, ini masih belum dikembangkan. Jadi hanya untuk energi total, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, dan garam. Nah, karena keterbatasan ini, maka untuk pangan-pangan yang wajib fortifikasi, misalnya tabel informasi nilai gizinya harus mencantumkan kadar besi, vitamin, segala macam, itu masih belum bisa. Jadi aplikasi ini difokuskan hanya untuk 7 zat gizi wajib aja. Oke, demikian dari saya. Mungkin kita bisa mulai ke aplikasinya kali ya. Mau lihat ya yang aslinya. Mau lihat yang aslinya. Oke. Oke. Nah, ini kalau di halaman pertama ketika Bapak Ibu ingin
menggunakan aplikasi ini diminta untuk mendaftarkan terlebih dahulu. Karena saya sudah mendaftar, saya mulai login dulu ya. Oke, jangan lupa untuk klik I'm not robot dan login. Nah, ini saya hanya untuk tutorial untuk yang pelaku usaha UMK ya. Nah, ketika kita klik mulai, nanti akan Bapak Ibu diarahkan untuk memilih jenis usaha. Nanti ada usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Kita pilih misalnya untuk membantu para UMK, pelaku usaha mikro. Nah, di sini nanti ketika Bapak Ibu memilih mikro, nanti akan ada definisi mengenai usaha mikro. Apakah usaha Bapak Ibu dikategorikan sebagai mikro, apakah kecil, ataukah menengah? Nanti itu bisa Bapak Ibu baca di sini. Nah, di bawahnya ada namanya status pengujian uji laboratorium mandiri. Saya mau bantu para pelaku usaha UMK yang tanpa uji lab, jadi menggunakan 163 yang ada di dalam peraturan. Saya pilih tanpa uji laboratorium, saya klik selanjutnya. Nah, di sini ada keterangan, ada tersedia 163 jenis pangan ya yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu pelaku usaha UMK untuk mencetak tabel informasi nilai gizinya. Nah, di sini disediakan nih, misalnya Bapak Ibu mencari apa? Dodol misalnya ya, atau ini ada dodol apel, dodol blimbing misalnya, atau bawang. Ada bawang, ada kacang bawang, ada sambal bawang, ada bawang goreng. Misalnya saya mau pakai bawang goreng ya. Saya mau produksi bawang goreng, informasi nilai gizinya berapa sih gitu ya. Saya klik selanjutnya. Nah, di bagian halaman selanjutnya ini nanti ada data informasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung pakai ya. Benar nggak sih produk yang Bapak Ibu pilih, misalnya bawang goreng. Nah, deskripsinya seperti ini. Nah, kurang gini. Kemudian digoreng nih. Baru juga lihat udah baru lihat udah ada kurang G-nya. Ya, sekali lagi aplikasi ini masih butuh penyempurnaan ya Bapak Ibu ya. Saran dan kritik yang membangun bisa ditujukan kepada kami. Nah, ini nanti ada deskripsinya ya. Ada catatan yang perlu diperhatikan. Jika tidak sesuai dengan deskripsi, maka tidak diwajibkan untuk mencantumkan informasi nilai gizi ya. Nah, ini nilai kandungannya per 100 gram ternyata yang paling tinggi. Bawang goreng ada di garamnya ternyata ya. Pakai garamnya ketika dianalisis, di sampling nih lumayan tinggi ya garamnya, ada 1000, tapi ini per 100 gram. Nanti kan takaran saji produk bawang ada 10 sampai 25 gram ya. Nanti di bagian bawah Bapak Ibu diminta untuk mengisi nih ya. Ketika saya isi, ini kan harus takaran sajinya di antara 10 sampai 25. Ketika saya isi 5 misalnya, nanti dia nggak mau. Saya ketika itu, nah ini takaran saji minimal harus 10 ya, jadi harus berada di range takaran saji. Jadi saya harus misalnya takaran sekali makan saya makan 10 gram misalnya, dengan berat bersih per kemasan 100 gram. Ini takaran saji opsional, nanti ada sendok makan, ternyata 10 gram misalnya 2 sendok makan, saya pilih gitu ya. Nah, nanti bisa hitung untuk menampilkan berapa jumlah sajian per kemasan. Jadi 100 dibagi 10 sama dengan 10 sajian per kemasan. Kalau udah nanti, kalaupun nanti Bapak Ibu nggak mau hitung, langsung cetak juga bisa. Ya, nah ini ya tampilannya. Bapak Ibu cari misalnya jenis pangannya bawang goreng, berat bersihnya 100 gram. Nanti ini format tabel informasi nilai gizi yang bisa Bapak Ibu pilih. Apakah ketika luas permukaan si bawang goreng itu lebih dari 100 cm, Bapak Ibu bisa menggunakan format yang vertikal seperti ini, atau yang kurang dari 100 cm, Bapak Ibu bisa menggunakan seperti ini, yang tabular, ataupun yang linear. Ini nanti ada menu cetak dan unduh yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Demikian dari saya. Terima kasih.